Bab 296, Dalang di balik layar. Ketika dia melihat bahwa Aiden benar-benar membunuhnya setelah perselisihan, Robert, yang sebelumnya berpura-pura tidak melihat apapun, tiba-tiba mengubah wajahnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk mencegahnya. Untungnya, Eminem Liam juga memiliki keinginan yang kuat untuk bertahan hidup. Ketika pedang guntur surgawi hendak jatuh, dia meneriakkan kata-kata ini. Benar saja, setelah dia mengatakan ini, Aiden tiba-tiba berhenti bergerak dengan pedang di tangannya. Apakah kamu tahu cara menghilangkan kutukan itu? Apakah kamu yakin? Kamu tahu, bahkan dalam ingatan Mante, dia tidak dapat menemukan metode khusus untuk menghilangkan kutukan itu. Jika Aiden tidak terlalu lemah sekarang dan takut menghapus kekuatan kutukan secara paksa akan melukai jiwa Isabella, maka dia tidak akan pernah berbicara omong kosong dengan Eminem lagi. Melihatnya berlama-lama, Aiden mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Cepat katakan. Kamu harus berjanji setelah aku mengatakan ini, kamu tidak bisa membunuhku sebelum aku mengatakannya. Eminem Sheng takut Aiden akan menyesalinya lagi, jadi dia mulai menawar. Untuk bertahan hidup, saat ini, dia tidak lagi memiliki kesombongan para tetua surgawi Dao. Aiden mencibir, menatap tubuh Mante di tanah secara sengaja atau tidak sengaja, dan berkata, apakah menurutmu kamu memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Eminem tertegun, lalu tiba-tiba teringat bahwa pihak lain mengetahui teknik pencarian jiwa. Jika dia tidak memberitahunya, pihak lain mungkin akan mencari jiwa dan kemudian membunuhnya secara langsung. Memikirkan hal ini, Eminem segera menelan ludahnya, menghela nafas, dan berkata, saya mendengar bahwa ada ramuan legendaris di Gua Changming, yang disebut kutukan jiwa darah, yang khusus memperbaiki trauma mental dan bahkan dapat membentuknya kembali. Jiwa pasti bisa dikutuk oleh Mante. Kutukan jiwa darah, apa tidak apa-apa? Aiden mengerutkan kening lalu bertanya. Ketika Eminem mendengar empat kata ini, kelopak matanya bergerak-gerak. Karena dia pernah mendengar tentang kekejaman kutukan jiwa darah sebelumnya, maka tidak heran jika pihak lain begitu marah. Sialan Mante, dia pasti menggunakan kutukan jiwa darah untuk mengutuk kerabat dekat Aiden, dan kemudian ingin menggunakan teknik klon untuk melarikan diri, membiarkan pihak lain mengalami rasa sakit karena kehilangan orang yang mereka cintai, tetapi mereka tidak tahan sedikit pun darinya. Tapi aku tidak menyangka Aiden akan menghancurkan jati dirinya, memenggal kepala klonnya, dan menghancurkan jiwanya. Dia benar-benar pantas mendapatkannya. Eminem juga orang yang tidak biasa, setelah teringat Mante ada di sini sebagai tiruan dan Aiden sangat marah, dia langsung menebak apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, setelah mengutuk secara diam-diam di dalam hatinya, dia berkata kepada Aiden, meskipun kutukan jiwa darah relatif unik dan istimewa, dan tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan manusia, teratai emas di Gua Changming dapat dengan mudah membentuk kembali jiwa dan menghilangkan kekuatan kutukan. Rekan Tao, yakinlah. Meskipun Aiden belum pernah mendengar nama teratai emas surgawi, dia tahu bahwa ada materi surgawi dan harta duniawi yang dapat memperkuat dan menyembuhkan luka mental. Teratai emas surgawi ini seharusnya menjadi obat ajaib. Aiden mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia melirik ke suatu tempat di rumah kayu itu dan berkata dengan ringan, rekan Daoist Flip, kenapa kamu belum keluar dulu? Di pertarungan sebelumnya, dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat dan tidak bisa berpartisipasi dalam apapun, dia tidak ingin muncul lagi, tapi sekarang dia dipanggil oleh Aiden, dan dia merasa sangat malu. Hahaha, aku tidak bertemu denganmu selama beberapa hari. Keterampilan teman kecil Aiden tampaknya lebih baik dari sebelumnya. Untuk menutupi rasa malu di hatinya, Robert tertawa dan berjalan keluar ruangan. Namun, yang menyambutnya adalah dua wajah yang sangat dingin. Tentu saja, Aiden tidak akan memandangnya dengan baik, sedangkan untuk Eminem, dia diam-diam mengeluh mengapa dia menonton pertunjukan itu secara diam-diam. Bahkan jika itu untuk melindungi dirinya, mengapa dia tidak memberitahunya tepat waktu jika pihak lain begitu kuat? Apakah yang baru saja dia katakan itu benar? Aiden sedang tidak ingin bertengkar dengannya, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya. Wajah Robert membeku, dia memandang Eminem, mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, Saudara Liam adalah tetua tertinggi surgawi Dao. Dia adalah orang yang jujur dan tidak pernah berbohong. Wajah Eminem menjadi semakin jelek, dia mengatakan ini seolah-olah dia jelas-jelas tidak yakin dan takut mengambil tanggung jawab. Saya bersumpah demi hidup dan jiwa saya bahwa semua yang saya katakan adalah benar. Ketika Eminem mengatakan ini, dia mengertakkan gigi dan menatap Robert. Robert sedikit malu dan tidak berani menatapnya, dan sengaja menghindari matanya. Dia sangat jelas tentang perilaku Aiden. Jika dia meyakinkan Eminem dengan pasti, Aiden mungkin saja akan membunuhnya dan Eminem bersama-sama dalam kemarahan jika teratai emas tidak berpengaruh pada saat itu.
Apapun itu, wajar jika dia tidak bisa berbicara terlalu lengkap. Saat Eminem berbicara, dia bertepuk tangan, dan seuntai tembakau tiba-tiba terbang keluar, dan segera digenggam oleh Aiden di telapak tangannya. Eminem menyerahkan jejak jiwa hidupnya, berpikir bahwa dia akan menyerahkan hidupnya kepada pihak lain, dan pihak lain dapat menghancurkannya baik secara fisik maupun mental hanya dengan satu pikiran. Dengan lapisan perlindungan ini, Aiden untuk sementara mempercayai apa yang dikatakan Eminem. Pada saat itu, setelah teman kecil Aiden mendapatkan teratai emas dan menghilangkan kutukan pada Nona Palmer, aku berharap kamu dapat mengembalikan jiwaku. Eminem mengerutkan kening untuk memastikan bahwa dia tidak akan ditahan oleh pihak lain di masa depan. Jika perkataanmu benar, aku pasti akan mengembalikan jiwa ini kepadamu. Setelah Aiden mengatakan itu, dia kehilangan minat untuk berbicara dengan mereka berdua. Dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, silakan, saya akan menunggu beberapa orang di sini. Eminem melepas jubahnya sejenak dengan lega, menatap Robert dengan ekspresi kebencian di matanya, lalu berjalan pergi ke depan. Adapun Robert, dia tersenyum canggung dan mundur. Setelah keduanya pergi, Aiden duduk bersila dan bermeditasi, menekan niat membunuh yang luar biasa di dalam hatinya, dan memancarkan pemikiran ilahi. Dia sebelumnya mencari jiwa Mante, tetapi mendapatkan banyak keuntungan yang tidak terduga. Artinya, benteng rahasia organisasi pembantaian surgawi di kota Jinling telah ditemukan. Lokasi benteng ini sangat tersembunyi, dan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya tidak dapat diremehkan. Selain itu, hal yang paling penting adalah dia mengetahui bahwa keberadaan Isabella diungkapkan oleh seorang eksekutif wanita dari Departemen Farmasi Lebah Hijau, dan orang yang dia ungkapkan adalah keluarga Palmer di Kyoto. Itu adalah Archie Palmer yang saat ini berada di kota Jinling. Meskipun orang ini adalah sepupu Aiden ketika dia tidak diusir dari rumah, dia terus menentangnya. Sekarang, orang ini berkomplot melawan dirinya sendiri satu demi satu, dan dia juga berkomplot melawan Isabella. Jika apa yang dia harapkan benar, dialah yang pasti bertanggung jawab atas penculikan Isabella. Jika Isabella tidak diculik dan dibawa ke Gunung Ming, Isabella tidak akan terluka parah, apalagi menderita kutukan jiwa darah Mante. Oleh karena itu, semua ini ada hubungannya dengan Archie Palmer. Ini juga pertama kalinya Aiden memiliki niat membunuh yang begitu kuat terhadap Archie Palmer. Oleh karena itu, hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah menemukan Archie Palmer untuk menyelesaikan buku besar. Di samping jalan sekitar gunung, Stephen dan Taylor, yang sedang duduk bersila, mengubah ekspresi mereka dan keduanya membuka mata. Kalian berdua, pergi dan bawa kakakku ke sini. Saat sebuah suara terdengar di dalam hati mereka, peta jalan juga muncul di saat yang bersamaan. Keduanya terluka parah saat melindungi Isabella, tetapi sekarang, di bawah asuhan Pil Essence, mereka telah pulih ke puncaknya. Setelah menerima perintah Aiden, mereka berdua tidak berani menunda dan segera sampai di hutan lebat tempat Zuiren dan Isabella berada. Saat ini hutannya berantakan, berlubang dan dahan pohon di mana-mana. Apalagi di tengahnya terdapat lubang yang sangat besar, seperti lubang meteorit planet di foto astronomi. Saat ini masih ada asap putih. Keduanya menekan keterkejutan batin mereka dan dengan cepat menemukan Zuiren dan Isabella yang tidak sadarkan diri. Setelah melihat penampilan lemah Isabella dengan mata terpejam, keduanya terlihat jelek. Nona Palmer, kenapa lukamu begitu parah? Terlepas dari keterkejutannya dan mengapa Zuiren begitu malu, Stephen memandang Zuiren dengan wajah muram dan bertanya dengan suara yang dalam. Taylor, sebaliknya, memiliki ekspresi muram dan tidak berkata apa-apa. Zuiren sangat lemah, dia mengangkat kepalanya dan menatap mereka berdua, dia juga menerima pesan dari Aiden, jadi tentu saja dia tidak banyak bicara. Dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, sulit untuk menjelaskan masalah ini. Nona Palmer direncanakan oleh Mante, leluhur yang dibunuh secara diam-diam, dan jatuh ke dalam kutukan jiwa darah. Leluhur tersembunyi, kutukan jiwa darah. Bab 297, Buah Kemiri. Pupil mata Stephen dan Taylor menegang, dan mereka terkejut pada saat yang sama. Setelah saling memandang, mereka berdua saling memandang dengan bingung. Mereka tidak menyangka bahwa setelah Aiden meninggalkan mereka berdua, dia akan benar-benar bertemu dengan leluhur yang tersembunyi. Terlebih lagi, tampaknya pihak lain bukanlah lawan Aiden, dan dia menggunakan cara kotor seperti itu untuk berkomplot melawan Isabella. Tuan Abadi Palmer tidak membicarakan masalah ini ketika dia memanggil kami berdua barusan. Namun, tidak ada tanda-tanda kepanikan. Mungkin masalah pembunuhan tersembunyi terhadap leluhur telah diselesaikan.
Setelah Taylor terkejut, dia dengan cepat bereaksi dan sepertinya menghibur Stephen, tetapi juga sepertinya menghibur dirinya sendiri. Zuiren mengangguk setuju dan berkata, "Yah, leluhur yang tersembunyi memang bukan tandingan teman kecil Aiden." Teman kecil Aiden marah dan membunuh tubuhnya dengan satu gerakan, tetapi jiwanya lolos. Dia pasti bersama hantu legendaris Menate, teknik penyelamatan nyawa, klon penyihir darah. Tapi itu tidak masalah, tidak peduli berapa umur Ghost Mante, dia pasti tidak akan bisa lepas dari genggaman teman kecil Aiden. Jangan berspekulasi di sini, lebih baik manfaatkan waktu dan temui guru. Semuanya akan terjawab saat itu. Semakin banyak Stephen mendengarkan, semakin rumit jadinya, dia mengerutkan kening dan mendesak secara langsung. Tidak apa-apa. Saat Zuiren berbicara, dia berdiri dengan terhuyung-huyung, saat menyerahkan Isabella kepada Taylor, dia secara tidak sengaja memperlihatkan lengan patah yang dia sembunyikan. "His, apakah lenganmu yang patah juga dilukai oleh leluhur Mante?" Taylor tersentak setelah melihat ini. Dalam benak Zuiren, dia secara tidak sengaja teringat saat lengannya dipatahkan oleh Aiden. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya dan berkata, "Tidak, aku disakiti oleh teman kecil Aiden." Cedera karena kecelakaan, atau apa? Stephen bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Berdasarkan otaknya, dia benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang terjadi sekarang. Bukan hanya dia, bahkan Taylor tiba-tiba menjadi waspada dan menatap Zuiren dengan ekspresi bingung. Karena mereka berdua benar-benar tidak bisa membayangkan mengapa Aiden mematahkan lengan Zuiren, dan mengapa Zuiren masih bisa menjaga Isabella. Tidak, anggap saja itu sebagai cedera yang diderita selama pertarungan normal antara kita berdua. Ekspresi pahit di wajah Zuiren menjadi semakin kuat. Setelah mengatakan ini, dia takut mereka berdua akan berpikir terlalu banyak, jadi dia berkata, "Mari kita tidak membahas hal-hal ini untuk saat ini. Ayo kita temui teman kecil Aiden dulu." Setelah mendengar berita tersebut, Stephen dan Taylor diam-diam terkejut. Mereka awalnya hanya tahu bahwa kultivasi tuan mereka tidak dapat diduga, tetapi mereka tidak menyangka hal itu menjadi begitu tidak dapat diprediksi. Tahukah Anda, Zuiren diakui sebagai seniman bela diri nomor 1 di Provinsi Houston. Setelah berhasil mematahkan lengannya, ia pun membunuh Mante, yang menunjukkan bahwa Aiden cukup kuat untuk disebut sebagai orang nomor 1 di Provinsi Houston. Setelah mereka berdua ketakutan, seolah-olah takut terlambat selangkah, mereka segera membawa Isabella bersama mereka dan menuju ke tempat di mana pemikiran spiritual Aiden disampaikan. Setelah Aiden menggunakan pikiran spiritualnya untuk memanggil semua orang, dia perlahan membuka matanya. Di saat yang sama, Eminem terlihat berjalan keluar ruangan dengan cemas, dan tidak hanya itu, Robert juga mengikuti dari belakang. Apa yang salah? Aiden mengerutkan kening dan bertanya. Dia telah mengatakan kepada pihak lain untuk tidak mengganggunya selama periode ini. Jika pihak lain ingin melakukan trik apapun, dia tidak keberatan membiarkan mereka bangun sedikit. Teman kecil Aiden, aku baru saja bertanya kepada tetua surgawi Dao lainnya dengan keterampilan rahasiaku. Kutukan jiwa darah menyebar dengan sangat cepat. Itu tidak akan bertahan paling lama 24 jam sebelum menembus jauh ke dalam jiwa. Saat itu, akan sulit bagi Daluo Immortal untuk menyelamatkannya. Eminem berkata dengan cemas sambil berjalan pergi. Kini, jiwa Eminem ada di tangan Aiden, sehingga hidup dan mati Isabella juga berkaitan erat dengannya. Sebab, jika Aiden tidak bisa memverifikasi keaslian kutukan jiwa darah, bukan tidak mungkin mereka malah akan dipermalukan. Pupil mata Aiden memadat dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa yang bisa kita lakukan?" Saat Aiden selesai berbicara, dia melihat beberapa sosok lewat di langit. Itu adalah Stephen, Taylor, dan Isabella serta yang lainnya di punggungnya. Bolehkah saya memeriksa kondisi fisik Nona Palmer terlebih dahulu? Mata Aiden berkilat, dan dia segera memegang jiwa kehidupan Eminem di tangannya sambil berkata, "Ingat, jangan main-main." Eminem menelan ludahnya dan berkata sambil tersenyum masam, "Hidup dan jiwaku ada di tanganmu, yakinlah." Dia sangat takut pada Aiden saat ini. Nenek moyang surgawi Dao, seperti yang diharapkan Aiden, tidak dapat melarikan diri dalam waktu singkat karena beberapa hal. Selama periode waktu ini, hampir tidak ada seorang pun di surgawi Dao yang dapat menekan Aiden. Oleh karena itu, cara yang paling tepat adalah berteman baik dengan Aiden dan membiarkan dia melepaskan jiwa hidupnya setelah memperoleh teratai emas. Eminem menarik napas dalam-dalam, berjalan ke depan Isabella, mengulurkan tangan, dan meletakkannya di denyut nadi Isabella. Setelah beberapa saat, ekspresi Eminem menjadi lebih serius saat dia memeriksanya.
Saat ekspresinya menjadi serius, hati semua orang mulai meningkat. Setelah dia membuka matanya, Aiden tampak acuh tak acuh dan bertanya, bagaimana kabar kakakku sekarang? Eminem menghela nafas dan berkata, kekuatan kutukan telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan kekuatan spiritual yang dikirimkan kepadanya oleh rekan Daois Aiden sebelumnya mungkin tidak bertahan lama. Aiden mengerutkan kening, dan kesadarannya seperti benang, dan dia segera menembus alis istana Ming Isabella. Saat berikutnya, ekspresinya berubah sangat suram. Kekuatan kutukan ini kini mulai menyerang jiwa istana kehidupan Isabella. Sayang sekali dia tidak cukup kuat sekarang. Jika dia secara paksa menghilangkan kekuatan kutukan, jiwa Isabella akan rusak parah. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya perlahan kembali normal, dan dia bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu punya pilihan lain? Sedikit kenangan muncul di wajah Eminem, saya pernah melihatnya di buku-buku kuno sekte tersebut. Legenda mengatakan bahwa buah kemiri juga memiliki efek menghuni dan menyehatkan jiwa. Seharusnya bisa menunda penyebaran kutukan. Hanya saja, ketika Eminem mengatakan ini, dia berhenti dan menghela nafas lagi. Kenapa kamu menghela nafas? Katakan padaku apa yang ingin kamu katakan. Stephen mengerutkan kening, seolah dia tidak tahan dengan gangguannya. Hanya saja kacang pecan sangat langka. Bahkan saya, Surgawi Dao, hanya mendengar keberadaan benda semacam ini dan belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak mungkin menemukannya dalam waktu singkat. Yang dikhawatirkan oleh Eminem adalah buah kemiri sangatlah langka. Jika dia tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat, dan jika Isabella mati seperti ini, Aiden mungkin tidak akan melepaskannya jika dia marah. Saat berikutnya, wajah Aiden menjadi sangat suram. Taylor, Zuiren dan Stephen tampak muram dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi saat ini, tiba-tiba suara wanita yang jelas terdengar dari kejauhan. Kacang pecan. Saya rasa saya tahu di mana menemukannya. Bab 298, Kondisi. Saat suara merdu seperti burung jatuh, sosok anggun dan ringan perlahan muncul di kabut. Itu Melissa. Di belakangnya, Austin Hunter dan seorang lelaki tua berpakaian preman dengan janggut dan rambut putih mengikuti dari dekat. Saat dia melihat orang itu, mata Aiden sedikit menyipit. Sebelum dia dapat berbicara, dia melihat ekspresi Robert tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat berjalan mendekat. Nona Wang, para tetua. Orang tua berpakaian preman itu mengangguk sedikit, tapi matanya tertuju pada Eminem, lalu dia melirik ke arah Aiden, sedikit mengernyit, dan tidak berkata apa-apa. Ketika Aiden melihat ini, wajahnya tetap tanpa ekspresi, tetapi hatinya sedikit bergerak. Orang tua ini sepertinya memiliki banyak latar belakang. Bahkan Robert sangat hormat, saya khawatir dia adalah orang yang disebut dari Istana Surgawi di Kyoto. Melissa berjalan lurus ke arah Isabella, yang matanya terpejam. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Tanpa basa-basi, dia menatap langsung ke Aiden dan berkata, aku tahu di mana menemukan buah kemiri. Aiden menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, di mana? Melissa mengerutkan kening dan berkata, buah kemiri ini adalah ramuan ada di Singyi Akenia, dan keluarga Bai di Kyoto memiliki hubungan sumpah dengan Flip Tao, pemimpin sekte Singyi, jadi jika Anda menginginkan buah kemiri, saya takut kamu harus pergi mencari Mauren. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, nada bicara Melissa sedikit tidak wajar, lagi pula mereka berdua telah menjadi musuh bebuyutan sejak kecil. Mauren dari keluarga Bai, kata Aiden, dan saat Melissa mengangguk, alisnya sedikit berkerut. Bagaimanapun, dia punya beberapa masalah dengan keluarga Bai sebelumnya. Itu saja, aku harus mendapatkan buah kemiri apapun yang aku lakukan hari ini. Kalian tunggu aku di sini dulu, aku akan segera kembali. Saat Aiden berbicara, seberkas cahaya keluar dari matanya. Dia takut membuang-buang waktu. Setelah mengatakan ini, dia menjentikkan jarinya dan sebuah tanda jatuh di Eminem, lalu menghilang seketika. Setelah Aiden pergi, lelaki tua yang dipanggil Robert sebagai tetua tiba-tiba mengerutkan kening dan berbisik kepada Melissa, gadis Melissa, setelah ini, kamu harus kembali bersamaku, kalau tidak aku benar-benar tidak bisa bersamamu. Kakekmu memberitahu saya. Melissa tersenyum manis dan berkata, kakek, jangan khawatir. Setelah Aiden menyembuhkan saudari Isabella, aku akan kembali bersamamu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berhenti bicara. Robert, Stephen, Taylor dan lainnya tidak berbicara lagi dan menunggu dalam diam. Kota Jinling, gedung markas besar Biotek Energi. Di aula lantai paling atas, Mauren, yang mengenakan gaun hitam, sedang bermain Go dengan Enisigen. Tiba-tiba, Enisigen menghentikan bidak catur di tangannya dan berkata, Aiden ada di sini.
Alis indah Mauren, yang terhalang oleh beberapa helai rambut, perlahan menyebar, dan senyuman tak terduga muncul di bibirnya, berkata, tentu saja, kita di sini. Belum lama ini, dia merilis berita bahwa hanya keluarga Bai yang mengetahui lokasi sebenarnya Gua Changming, dan datang untuk memancing Aiden ke pintu. Melihat Aiden datang ke sini sekarang, dia mengira rencananya berhasil. Namun, dari kelihatannya, sepertinya orang yang datang ke sini itu jahat. Eni Shigen mengerutkan kening saat dia melihat tatapan mematikan Aiden melalui kekuatan mentalnya. Seharusnya tidak. Ketika Mauren mendengar kalimat ini, dia sedikit mengernyit, seolah dia meragukan niat pihak lain. Bagaimanapun, keributan yang terjadi di Mingshan sebelumnya cukup besar. Mungkinkah Aiden ingin menggunakan kekerasan pada mereka dan memaksa mereka mengetahui lokasi spesifik Gua Changming Immortal? Mauren tertawa kecil dan tidak memikirkannya lagi. Lupakan saja, aku pengunjung. Kakek Gen, istirahatlah di sini sekarang. Aku akan pergi menemuinya. Setelah Mauren mengatakan itu, ketika dia hendak pergi, Eni Shigen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata, pihak lain sudah ada di sini, jadi sebaiknya aku menghindarinya dulu. Eni Shigen berkata dia menghindar, tapi nyatanya dia membuat pengaturan secara diam-diam, sehingga jika Aiden melakukan tindakan apapun, dia bisa segera menemukan cara untuk menekannya. Setelah selesai berbicara, sebelum Mauren sempat bereaksi, Eni Shigen mengucapkan mantra yang tidak diketahui dan menghilang di depan matanya dengan desir. Pada saat yang sama, Aiden, yang mengerutkan kening, mengambil langkah maju dalam kehampaan seperti dewa. Jendela dari lantai ke langit-langit yang sangat kokoh tidak berguna baginya, dan dia tiba langsung di aula atas dalam sekejap. Mauren melirik Aiden, tapi tanpa rasa takut, dia hanya memegang segelas anggur merah, duduk di sofa, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Palmer tiba-tiba datang berkunjung. Ada apa? Aiden tidak berbicara omong kosong, dia mengerutkan kening dan berkata, saya mendengar bahwa keluarga Bai Anda memiliki pecan, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Aiden sekarang tidak punya waktu untuk bertele-tele dengannya, jadi dia langsung membuka jendela atap dan berbicara terus terang. Buah kemiri, mata Mauren sedikit menyipit, lalu dia tersenyum dan berkata, apakah kesadaran spiritual Tuan Palmer rusak dalam pertempuran dengan pedang manusia hujan tadi? Tampaknya Aiden kalah dalam pertempuran sebelumnya di Mingshan. Aiden mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, jangan khawatir tentang ini, Nona Bai. Aku hanya ingin pecan, dan syaratnya terserah Nona Bai. Mauren tertegun sejenak, lalu terkekeh. Meskipun dia tidak tahu dari mana Aiden mendapat berita itu, dia tidak bertanya lagi, tapi senyuman di matanya menjadi lebih dalam, jika kamu ingin pecan, kamu bisa menukarnya dengan peta Gua Abadi Changming. Bisa. Peta Changming Sword Immortal sangat penting bagi Aiden. Tanpa peta, akan sulit mendapatkan teratai emas. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia menatap mata Mauren dan berkata, petanya tidak berfungsi, ayo ubah kondisinya. Dalam perjalanan ke sini, Aiden telah menyimpulkan banyak rencana, baik merampok atau menggunakan serangga pemburu harta karun untuk menemukannya, tapi dia melenyapkan semuanya satu persatu. Karena waktunya sempit, dan jika dia memaksa keluarga Bai dan Mauren melompati tembok dan menghancurkan buah kemiri, maka dia akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungannya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, dia memutuskan untuk menegosiasikan kesepakatan dengan keluarga Bai. Satu syarat mungkin tidak cukup. Mauren sangat pintar dan licik. Melihat kegelisahan di mata Aiden, dia terkekeh dalam hati dan segera duduk untuk menaikkan harga. Jika Anda memiliki syarat apapun, tolong beritahu saya. Aiden terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, mendengus dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Syarat pertama adalah aku ingin mengikutimu ke Gua Changming Sword Immortal. Mauren mengetahui karakter Aiden, dan ketika dia melihat sikap pihak lain, dia berhenti bertele-tele dan menyatakan kondisi pertamanya secara langsung. Bisa. Kondisi ini tidak terduga oleh Aiden, dan dia menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Mauren melihat Aiden menyetujui dengan begitu rapi, sedikit kelicikan muncul di matanya yang indah, dan berkata, syarat kedua adalah jika aku bisa memasuki gua, aku akan mendapatkan warisan dari Changming Sword Immortal. Sambil mengatakan ini, warna aneh muncul di mata Mauren. Baru setelah dia bertemu Aiden barulah dia menyadari bahwa ada sosok abadi di dunia ini. Dan dia, Mauren, ingin menjadi orang seperti itu. Aiden mengerutkan kening dan menatap lurus ke arah Mauren, bagaimana kamu tahu bahwa pasti ada warisannya di Gua Abadi Pedang Changming? Mauren tersenyum ringan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, katakan saja ya atau tidak. Ekspresi Aiden tetap tidak berubah dan dia berkata, saya berjanji.
Jika Changming Sword Immortal memiliki warisan, ini adalah warisan dari yang abadi. Ini adalah impian banyak orang. Yang lebih penting adalah meskipun Anda menolak gua abadi Changming, apakah Anda bisa mendapatkan warisan masih menjadi bahan perdebatan, dan itu tergantung pada keberuntungan pribadi Anda. Alasan mengapa Mauren mengatakan ini tidak diragukan lagi adalah untuk membiarkan Aiden menjadi preman bebas, membawanya ke gua abadi Changming, dan membantunya mendapatkan warisan. Permintaan ini memang agak berlebihan, jika sebelumnya Aiden mungkin akan langsung menentangnya, apalagi menyetujuinya. Sekarang Isabella dalam bahaya, dia tidak bisa mentolerir ketidaksetujuannya. Mauren mengangguk dengan senyum cerah, sepertinya sedikit terkejut dengan reaksi Aiden. Enishi Gen yang berada dalam kegelapan juga diam-diam menghela nafas lega setelah melihat ini. Apa syarat ketiga? Aiden memandang Mauren yang diam dengan ekspresi acuh tak acuh, mengerutkan kening dan mendesak. Mauren tidak berbicara secara langsung, tetapi menunjukkan senyuman yang lebih licik dan berkata, saya belum memikirkannya. Saya akan memberitahu Anda ketika saya memikirkannya. Apakah kamu bercanda? Aiden mendengus dingin, mengangkat tangan kanannya ke udara, dan pedang guntur surgawi jelas ada di tangannya. Pada saat yang sama, langit tiba-tiba tertutup awan gelap dan guntur bergulung. Tidak baik. Setelah Enishi Gen melihat ini, ekspresinya langsung berubah. Dia dan Mauren baru saja menyadari sesuatu yang aneh terjadi di arah halaman istana surgawi di pinggiran kota. Mereka mengira itu adalah monster tua yang keluar untuk bertarung. Ketika mereka melihat pedang guntur surgawi di tangan Aiden, mereka segera mengerti apa yang baru saja terjadi. Penglihatan itu terkait dengan Aiden. Jangan khawatir, tunggu sampai aku selesai berbicara. Ketika Mauren melihat pedang guntur surgawi di tangan Aiden, dia sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Kalau dipikir-pikir, aku akan memberitahumu. Bantu aku menghabiskannya. Sedangkan untuk pecannya, aku bisa memberikannya padamu sekarang. Mauren takut Aiden akan kehilangan kesabaran dan menghancurkan gedung markas makhluk dewa ini dengan satu pedang, jadi dia tetap berbicara lebih cepat dan menjelaskan. Setelah Aiden mendengar ini, kilat di tangannya sedikit melunak. Mauren memandang Aiden sambil tersenyum, tanpa rasa takut di wajahnya, dan berkata dengan ringan, saya berjanji akan memberi Anda pecan, tetapi jika Anda menyetujui persyaratan saya, bagaimana saya tahu itu benar? Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Bab 299, Penyembuhan. Mata Aiden menyipit, tatapan jahat di matanya menghilang, dan jantungnya berdetak kencang saat melihat Mauren. Apakah dia memaksanya untuk memiliki niat membunuh? Pada saat ini, memikirkan betapa menakutkannya Aiden sebelumnya, kilatan ketakutan tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Apakah dia baru saja menegosiasikan persyaratan dengan bintang jahat ini? Pada akhirnya, Aiden hanya menatapnya dalam-dalam dan tidak bergerak. Pandangan sekilas ini saja membuat tubuh Mauren menegang dan rasa dingin merambat di punggungnya. Di bawah tatapan Mauren, Aiden tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Dia mengarahkan tangan kanannya ke tengah alisnya dan berkata, saya ingin bersumpah demi jiwa Tao saya, Emmanuel Palmer, bahwa jika saya berjanji pada Mauren hari ini, saya akan melakukannya besok. Meskipun dia, Aiden, dianggap sebagai makhluk abadi yang tak terkalahkan, tapi demi kerabatnya sendiri, apalagi bersumpah demi jiwa Tao-nya, lalu bagaimana jika dia pergi ke dunia bawah di 9 surga? Namun, Mauren ini mengambil kesempatan untuk mengancamnya kali ini, namun hal itu membuat Aiden benar-benar merasa jijik di dalam hatinya. Awalnya berteman baik dengan Aiden adalah hal yang baik, tapi sekarang membuat Aiden merasa kesal. Jika Mauren mengetahuinya, apakah dia akan menyesalinya? Emmanuel Palmer. Apakah ini nama lain untuknya? Mauren menatap Aiden dalam-dalam dan tidak bertanya lagi. Melihat lingkaran cahaya putih susu yang perlahan naik, dia tiba-tiba menghela nafas lega dan berkata dengan cepat, aku bisa memberimu pecan. Namun, cara menggunakan pecan itu istimewa, jadi sebaiknya kamu membawaku ke sana. Aiden mengangguk dan melirik Mauren, merasa bahwa dia tidak punya alasan untuk menipunya, jadi dia berhenti berbicara dan bergegas ke halaman istana surgawi bersamanya. Sepanjang jalan tanpa suara, setelah Aiden dan Mauren tiba di ruang dalam istana surgawi, Stephen dan Taylor segera menjadi energi dan melangkah maju untuk menyambut mereka. Puan, bagaimana perjalananmu? Begitu Stephen mengucapkan kata-kata ini, dia segera melihat Mauren mengikutinya, dan dia merasa lega. Bukan hanya dia, tetapi semua orang yang hadir menghela nafas lega saat melihat Mauren tiba.
Bagaimanapun, wanita tertua dari keluarga Bai telah datang sendiri, yang berarti pasti ada petunjuk tentang buah kemiri. Ketika Mauren melihat Isabella terbaring di platform batu giok dengan bibir ungu dan wajah pucat, dia segera mengerutkan kening dan bertanya, ada apa dengan dia? Dia menjadi seperti ini karena kutukan jiwa darah Mante, leluhur yang tersembunyi. Orang yang menceritakan kisah itu adalah Melissa yang tampak khawatir. Meskipun keduanya belum pernah berurusan satu sama lain, saat ini, dia secara alami tidak akan peduli tentang apapun dengan Mauren. Dan saat dia menunggu, dia sudah mendengarkan Zuiren dan Eminem menjelaskan keseluruhan ceritanya. Mauren tahu bahwa Isabella dan Aiden bukanlah saudara kandung, dan bahwa Aiden selalu sombong dan dingin, tetapi dia tidak menyangka bahwa Aiden akan menyetujui begitu banyak permintaan kasar untuk Isabella hari ini. Sambil menghela nafas dalam hatinya, dia juga mendapatkan pemahaman baru tentang Aiden. Tapi, meskipun buah kemiri itu ajaib, ia tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kutukan jiwa darah. Mauren berpikir sejenak dan akhirnya mengungkapkan kekhawatirannya. Tidak masalah, selama itu memiliki efek meringankan, aku akan pergi ke Gua Abadi Changming dan mendapatkan teratai emas untuk menghilangkan kutukan kaku sepenuhnya. Melihat kakaknya sekarat, Aiden merasa tertekan di hatinya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tolong beritahu Nona Bai apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mauren mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, dia mengeluarkan liontin dari lehernya di depan mata semua orang yang terkejut, mencubitnya dengan lembut, dan buah hijau seukuran kacang tiba-tiba muncul. Tampak melihat keterkejutan semua orang, Mauren menjelaskan dengan tenang, yang disebut buah kemiri adalah buah dari rumput spiritual kemiri dan menjernihkan pikiran, jadi aku memakainya bersamaku. Aiden dan yang lainnya segera merasa lega. Untungnya, Mauren membawa buah ini bersamanya, jika tidak, akan membuang-buang waktu jika dia harus kembali ke Kyoto untuk mendapatkannya. Menyerahkan buah kemiri kepada Aiden, ekspresi Mauren menjadi serius dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Palmer hanya perlu menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan cairan spiritual buah kemiri, dan kemudian menggunakan kekuatan mentalnya untuk membimbing spiritual ke dalam tubuh Nona Palmer. Meskipun dia sudah mulai berlatih saat ini, kekuatannya rendah, jadi dia tidak punya pilihan selain membiarkan Aiden melakukannya. Aiden mengangguk, bukan omong kosong, menjentikkan jarinya, dan lampu hijau mengelilingi buah kemiri dan mulai memurnikan cairan spiritual. Segera setelah itu, Aiden tampak serius dan melambaikan tangannya ke udara seolah-olah sedang bermain piano. Saat ujung jarinya menari, jejak energi sejati secara bertahap keluar dari ujung jari, menyebabkan buah kemiri memancarkan energi segar dalam jumlah besar, yang menembus 7 lubang Isabella. Saat udara segar memasuki tubuhnya, ekspresi menyakitkan Isabella segera menunjukkan tanda-tanda mereda. Warna hitam dan ungu di tubuhnya juga berangsur-angsur memudar. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, pecan yang semula empuk dan berair menjadi kering, dan kesegaran yang dipancarkannya berangsur-angsur hilang. Di saat yang sama, kulit Isabella juga menjadi sedikit kemerahan, tidak sepucat sebelumnya, dan warna ungu tua di bibirnya juga semakin cerah. Setelah melihat pemandangan ini, Eminem dan yang lainnya terkesima. Sebab, sebelumnya mereka hanya mendengar yang ajaib seperti pecan, namun ketika melihatnya hari ini, mereka merasa memang pantas mendapatkannya. Secara khusus, ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode penggunaan energi spiritual untuk menjernihkan jiwa, menyegarkan jiwa, dan menghilangkan kutukan. Setelah melakukan semua ini, Aiden akhirnya menghela nafas lega dan merasa jauh lebih rileks. Jika kekuatannya ditingkatkan lebih jauh, dia mungkin bisa secara paksa menghilangkan kekuatan kutukan, tapi sekarang dia masih harus bergantung pada kekuatan eksternal, tapi bagaimanapun juga, situasi Isabella akhirnya stabil. Terima kasih Nona Bai karena telah membantuku. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang aku janjikan padamu sebelumnya. Setelah Aiden memeriksa tubuh Isabella dengan pikiran rohaninya, dia dengan sungguh-sungguh berterima kasih kepada Mauren. Semua orang menanyakan apa yang mereka butuhkan. Mauren tersenyum tipis, dan setelah berbicara, dia memandang Melissa dengan provokatif. Melissa mendengus pelan dan mengabaikannya. Setelah menstabilkan luka Isabella, Aiden menghampiri Robert dan berkata, rekan Daoist Flip, kamu akan menjaga teman-temanku ini untuk saat ini. Ada beberapa hal yang harus aku diselesaikan. Saat Aiden mengatakan ini, sedikit kengerian melintas di matanya, saat dia memikirkan beberapa orang yang harus dibunuh. Mereka adalah orang-orang yang bersembunyi di pasukan bawah tanah di antara pembunuhan rahasia. Sebelumnya, ketika dia melakukan teknik pencarian jiwa pada Mante, dia sudah mengetahui identitas dan lokasi orang-orang ini dengan sangat baik. Setelah Mante melukai saudara perempuannya, bagaimana dia bisa membiarkan organisasi pembunuh tersembunyi terus bekerja untuknya?
Tuan Flip pasti akan menjagamu dengan baik. Teman kecil Aiden, jangan khawatir. Robert juga terkejut dengan penampilannya dan segera setuju. Di kota Jinling, upacara pesta ulang tahun besar diadakan di sekelompok villa yang sangat mewah. Ini adalah ulang tahun ke-70 guru Erterhan, yang dikenal sebagai Tuan Seven di Jinling. Orang-orang yang datang untuk merayakan ulang tahunnya semuanya berasal dari keluarga kaya di kota Jinling dan berstatus tinggi. Alasan mengapa mereka begitu mendukung bukan sepenuhnya karena guru Seven, tetapi lebih karena Orion di belakangnya. Bisa dibilang nama Orion diketahui semua orang di kota Jinling, dan dia bisa disebut sebagai raja bawah tanah kota Jinling. Sekarang lebih dari 90% klub malam, bar, kasino bawah tanah, ring tinju, dan industri abu-abu lainnya di Jinling semuanya berada di bawah kendalinya. Bahkan jika Frederick Duan dan yang lainnya datang ke sini, mereka tetap harus memanggilnya Bos Orion. Kekuatannya terlihat jelas. Oleh karena itu, sebagai pengurus rumah tangga lama Tuan Orion, Erterhan, dapat dikatakan bahwa di bawah tanah kota Jinling, ada satu orang di bawah 10.000 orang. Setiap orang harus memberinya wajah dan memanggilnya Erterhan. Namun, selama pesta ulang tahun yang awalnya damai ini, sebuah lonceng besar tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di gerbang villa. Ah! Kirim bel, ini jelas menimbulkan masalah. Siapa yang sombong sekali? Kamu pasti tahu kalau Tuan Erterhan didukung oleh Bos Orion. Siapa yang begitu berani dan berani bersikap sombong di pesta ulang tahun Tuan Erterhan? Ketika semua orang terkejut, seorang pemuda berwajah galak muncul di depan pintu villa, itu adalah Aiden. Dari mana asal anak muda ini? Apakah dia salah jalan? Tidak peduli apakah kamu mengambil jalan yang salah atau tidak, kamu akan menuju neraka. Kedua antek dalam organisasi pembunuhan tersembunyi berkata dengan dingin dan tidak setuju setelah melihat penampilan Aiden. Namun, Aiden hanya memandang mereka berdua dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, biarkan tuanmu datang dan mati. Bab 300, Likuidasi. Sombong, apakah hanya kamu yang memenuhi syarat untuk bertemu Erterhan? Salah satu pemuda dengan bekas luka di wajahnya berkata bahwa dia akan maju bersama orang-orang di sebelahnya untuk memberi pelajaran pada Aiden. Namun, sebelum mereka berdua mengeluarkan senjatanya, Aiden hanya melambaikan tangannya dengan lembut, dan tubuh kedua orang itu langsung terangkat ke langit seperti anak panah. Kemudian, setelah mematahkan beberapa pilar secara berturut-turut, mereka akhirnya setelah menabrak batu, dua di antaranya berhenti dan jatuh ke tanah. Wajah mereka pucat, tulang patah yang tak terhitung jumlahnya, mereka memuntahkan darah dari mulut mereka, dan mereka berdua pingsan. Siapa kau? Kamu berani menjadi sombong di sini, bukankah kamu ingin hidup? Wus. Begitu suara di pintu terdengar, sekelompok pria berbaju hitam dengan tatapan garang segera keluar dari rumah dan menatap ke arah Aiden. Pemimpin pria botak itu melihat kondisi menyedihkan kedua adik laki-lakinya di tanah, lalu memandang Aiden yang tenang, dan memberikan senyuman sinis. Nak, kamu memang punya dua kuas, tapi kamu terlalu muda untuk datang ke sini dan bertingkah liar. Saudaraku, ayolah. Setelah teriakannya yang dalam, lebih dari selusin orang segera mengangkat pisau panjang mereka dan bergegas menuju Aiden. Aiden memandang orang-orang ini dengan cibiran di matanya. Setelah mengetuk jam besar itu dengan lembut, jam besar itu segera berputar ke langit dan terbang ke arah semua orang. Segera setelah itu, bel besar itu tampak berubah menjadi setetes darah, dan kemanapun ia pergi, mayat ada di mana-mana. Musik piano yang semula anggun juga menjadi aneh saat ini, seolah-olah sedang memainkan pawai mematikan, yang membuat orang bergidik. Udara yang semula dipenuhi aroma anggur merah dan buah-buahan, kini dipenuhi bau darah. Anggur merah cerah, pada saat ini, tidak jelas lagi apakah itu anggur atau darah. Dalam kepanikan, anggur itu berserakan di lantai. Ah, dibunuh. Latar belakang seperti apa yang dimiliki orang ini? Beraninya dia secara terbuka memprovokasi Erterhan di pesta ulang tahunnya, dan membunuh orang secara terbuka di siang hari bolong. Setiap orang yang semula terlihat seperti sedang menonton lelucon menjadi panik setelah melihat pemandangan ini, ada yang lari panik, ada pula yang tertegun di tempat seperti patung batu. Orang ini sangat kuat sehingga dia bisa mengayunkan lonceng besar dengan satu telapak tangan. Dan dia juga bisa membunuh orang dengan lonceng besar. Apakah ini masih manusia? Pada saat yang sama, di ruang rahasia bawah tanah, dua pembunuh tersembunyi berjubah hitam kebetulan mengadakan pertemuan rahasia dengan Erterhan. Apakah kalian berdua utusan suci? Erterhan bertanya dengan hati-hati ketika dia melihat pakaian dan aura kedua orang ini agak mirip dengan organisasi pembunuh tersembunyi.
Erterhan sebenarnya adalah pengurus rumah tangga tua yang dikirim ke Orion oleh Hidden Kill. Dia adalah pengawal Orion dan pengawas Orion, namun Orion tidak mengetahui identitas sebenarnya dari pengurus rumah tangganya. Namun, setelah orang yang terbunuh dikirim ke sini, dia tidak mendengar instruksi atau berita apapun, dia hampir mengira organisasi telah melupakannya. Apakah kamu mengenali token ini, Kan? Saat salah satu utusan patroli berjubah hitam berbicara, dia mengeluarkan tanda kayu cendana merah dari lengan bajunya, dengan tulisan pembunuhan tersembunyi, terukir di atasnya dalam bahasa Cina tradisional. Setelah melihat dua kata ini, Erterhan tiba-tiba memerah karena kegembiraan, karena dia telah memimpikannya tanda ini berkali-kali dalam mimpinya. Dia telah mengintai begitu lama sehingga dia hampir lupa bahwa dia ada di sini sebagai agen yang menyamar. Dia sudah lama menantikan hari ketika organisasi akan mengaktifkannya kembali, karena dia sudah muak menjadi kepala pelayan yang buruk. Dia tidak ingin lagi melihat wajah dan tindakan siapapun. Aku ingin tahu perintah apa yang diberikan kedua utusan itu ketika mereka datang ke sini. Erterhan menekan kegembiraan di hatinya dan bertanya dengan suara gemetar. Faktanya, kekuatan pembunuh tersembunyi di Sundari telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan sudah mulai menurun di bawah kekuasaan Istana Surgawi. Sekarang merek terkenal Mante telah hancur, pertikaian internal dalam organisasi pembunuh tersembunyi terus berlanjut, dan itu hampir putus. Mereka berdua datang ke sini untuk mengecilkan kekuasaan mereka di kota Jinling, membagi harta benda mereka dan melarikan diri, tidak ada perintah yang membuat darah Erterhan mendidih. Bunuh Orion dan kendalikan semua pasukan bawah tanah di kota Jinling. Aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah berpikir sejenak, utusan patroli berjubah hitam berkata dengan suara rendah. Seperti yang kamu perintahkan. Setelah mendengar perintah sederhana ini, Erterhan tidak terlalu curiga, karena dia tidak pernah membayangkan bahwa leluhur yang mengirimnya menyamar telah dibunuh oleh Aiden yang berada di depan pintu untuk menyuruhnya pergi. Sekarang dia hanya tenggelam dalam kegembiraan karena agen rahasianya akhirnya dapat terungkap dan digunakan kembali. Erterhan, sesuatu yang serius telah terjadi. Seorang anak laki-laki membunyikan bel di pintu. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Dia hampir sampai di aula utama. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tampak seperti penjaga keamanan berlari dengan panik. Apa? Seseorang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, benar-benar mencari kematian. Meskipun Erterhan sedikit terkejut dengan siapa yang berani menimbulkan masalah di pesta ulang tahunnya, dia takut kehilangan muka di depan dua utusan yang berpatroli, jadi dia mendengus dingin dan berjalan keluar memimpin. Puan ketujuh. Puan ketujuh. Orang-orang di jalan semuanya kaya dan bangsawan, dan mereka tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi di luar. Setelah melihat Guru Seven keluar, mereka semua berkata dengan hormat. Beritahu semua orang untuk pergi ke aula utama. Saya ingin semua orang tahu apa konsekuensinya jika Anda melakukan terobosan pada Tai Sui. Setelah Erterhan sedikit mengangguk pada orang-orang itu, dia berkata kepada seorang pelayan. Setelah mengatakan ini, Erterhan dan dua utusan patroli datang ke aula utama dengan agresif. Pelayan, siapa orang ini? Orion memandang Aiden yang tak terhentikan di bawah dan mengerutkan kening. Setelah dia baru saja mendengar beritanya, dia segera keluar ruangan bersama anak buahnya, ingin membantu Erterhan menangani Aiden. Siapa itu? Kamu tidak peduli siapa dia, aku akan bertanya dulu padamu, apakah kamu tahu siapa aku? Erterhan merasakan kemarahan yang tertahan di dalam hatinya akhirnya menemukan terobosan, dan berbicara dengan arogan kepada Orion. Orion berkedip dua kali, seolah dia tidak menyangka Erterhan berani berbicara dengannya seperti ini, dan langsung bertanya, apa yang terjadi padamu hari ini? Siapa mereka? Orion sangat menyadari ada yang tidak beres dengan dua orang di belakang Erterhan, dan bertanya dengan hati-hati. Mereka, apakah Tuan Orion tahu tentang pembunuhan tersembunyi? Keduanya adalah utusan suci pembunuhan tersembunyi. Setelah Guru Seven mengatakan ini, semua orang terkejut. Nama pembunuhan tersembunyi tersebar luas di seni bela diri Sundari dan dunia bawah tanah. Sebagai penguasa dunia bawah tanah di kota Jinling, Orion dan yang lainnya tentu mengetahui kengerian pembunuhan tersembunyi. Tidak ada yang mengira bahwa Erterhan, yang biasanya terlihat cukup baik, memiliki pendukung yang begitu kuat di belakangnya. Orion tidak pernah menyangka bahwa orang kepercayaan yang selama ini mengikutinya sebenarnya adalah agen rahasia yang dikirim oleh Hidden Kill untuk mengawasinya. Segera, sebelum Orion pulih dari keterkejutannya, tangan Erterhan bersinar dengan cahaya dingin, dan seutas benang kecil tiba-tiba memotong tenggorokan Orion. Segera setelah itu, Orion terjatuh dari gedung karena kaget dan kebingungan, dengan semburan darah muncrat dari tenggorokannya.
Generasi Taipan bawah tanah di kota Jinling tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan mati dengan cara seperti itu. Setelah melakukan semua ini, Guru Seven menjadi bersemangat, melihat sekeliling, memandang orang-orang yang terkejut dan ketakutan, dan berkata dengan tenang, mulai sekarang, saya akan menjadi orang nomor 1 di bawah tanah Jinling. Saya juga akan bersumpah kesetiaan pada pembunuh tersembunyi sampai mati.